Bismillah. Koplak. Gedebrus. Ada Habib Ba'alwi berceramah bahwa kota Tarim Hadramaut Yaman, kota paling baik di dunia mengalahkan kota-kota lain. Dan itu ditulis diabadikan dalam kitab mereka Ba'alwi. Siapa orang, ayo bismillah, siapa orang dari kalian yang menginginkan kebaikan di dunia wal akhirah, ini kota Tarim telah dikelucurkan, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kota Tarim sesuatu yang tidak diberikan kepada kota-kota selain kota Tarim. Inti bakal mendapatkan apa yang tidak inti dapatkan di Tarim. Ini bakal kita mendapatkan kebaikan, keistimewaan, kemuliaan, barokah, nur, cahaya di kota Tarim yang tidak bisa kita dapatkan di luar kota Tarim. Kata Al bin Syahab, atuha haqqaha, kasihlah kota Tarim hak-haknya. Apa hak-haknya kota Tarim? Hak-haknya kota Tarim, kita beradab dengan kota Tarim, beradab dengan aulia penghuni kota Tarim, mencintai Tarim dan penduduk kota Tarim. Astagfirullah, Bib. Kita umat Islam masyhur dengan kota suci Mekah Madinah, disebut Haramain. Kenapa kalangan ente malah meyakini kota Tarim the best in the world? Kota paling baik di dunia, mengalahkan kota-kota lain. Buka mata, buka hati, Bib. Jangan lari dari kenyataan. Tarim Hadramaut Yaman sedang digempur pasukan Arab Saudi. Bantuin dong. Ketika para mukibin disajikan kisah-kisah leluhur klan Ba'alwi yang menakjubkan didengar, menyihir telinga penontonnya. Di titik ini, iman tidak lagi tumbuh. Ia dibekukan, dipelihara agar tetap polos dan patuh. Kesaktian pun tahu betul medan bermainnya. Ia tidak akan tampil di ruang yang kritis, tidak akan singgah di hadapan akal yang aktif. Ia memilih kerumunan yang siap terpesona. Maka semakin besar jamaahnya, semakin sakti ia terdengar. Bukan karena karomahnya bertambah, melainkan karena gema kekaguman semakin keras memantul ke segala arah. Dan para mukibin, dengan segala ketulusannya, sering tak sadar bahwa mereka sedang dipakai. Dipakai untuk mengangkat figur, mengukuhkan mitos, dan menjaga agar cerita tetap hidup. Seperti properti dalam sebuah pertunjukan besar, mereka harus tetap di tempatnya. Duduk rapi, diam ketika perlu, dan bertepuk tangan di saat yang tepat. Selama itu berlangsung, kesaktian akan terus berumur panjang. Bukan karena kebenaran, melainkan karena tak pernah benar-benar diuji. Lalu realitas datang tanpa permisi, menyelinap di antara cerita-cerita sakti, sakral yang terlalu rapi. Ia tidak membawa bahasa langit, tidak pula aroma karomah. Realitas datang dengan suara ledakan, dengan bangunan runtuh, dengan anak-anak yang belajar mengenali jenis pesawat bukan dari buku, melainkan dari bunyi sebelum bom jatuh. Yaman yang muncul di layar berita, bukan Yaman dalam ceramah. Ia tidak mistis, tidak romantis, dan sama sekali tidak puitis. Di Hadramaut, langit tidak sedang mengirim rantai emas, ia mengirim rudal. Tidak ada tangan sakti yang terulur dari awan, yang ada hanyalah jet tempur yang melintas cepat, lalu sunyi yang menyisahkan puing. Di sini, istilah kota penuh wali terasa asing, sebab yang lebih sering terdengar adalah sirine, jeritan, dan doa yang tidak sempat disusun dengan indah. Doa-doa itu pendek, spontan, dan jujur. Doa orang yang ingin selamat, bukan ingin terdengar saleh. Ironisnya, Yaman yang nyata ini jarang mendapat tempat. Dalam imajinasi para penceramah, ia terlalu kotor untuk disucikan, terlalu berdarah untuk diceritakan dengan tenang. Maka ia disisihkan. Yang dipertahankan justru Yaman versi legenda. Yaman yang aman untuk diceramahkan, jauh dari risiko, jauh dari tuntutan sikap. Seolah-olah ada dua Yaman yang berbeda. Satu hidup di podium, satu lagi mati di medan perang. Di titik ini, jurang antara cerita dan kenyataan menjadi telanjang. Kesaktian yang gagah di mimbar mendadak tak punya bahasa untuk menjelaskan ledakan. Karawah yang katanya menundukkan alam, tampak bingung menghadapi mesin perang modern. Sebab perang tidak bisa diusir dengan kisah, dan rudal tidak bisa dihentikan dengan reputasi spiritual. Realitas terlalu keras untuk ditundukkan oleh dongeng. Yaman hari ini bukan panggung mistik, melainkan ruang ujian. Ujian tentang keberanian moral, tentang keberpihakan nyata, tentang apakah agama hanya berfungsi sebagai penghibur di negeri aman, atau juga sebagai pembela di tanah yang dihancurkan. Dan ketika realitas ini menyelinap masuk, satu hal menjadi jelas. Di hadapan perang yang sesungguhnya, kesaktian yang hanya hidup dalam cerita terdengar semakin sunyi. Jika benar ada karomah yang mampu menghentikan pesawat di udara, mengapa langit Yaman hari ini tetap bebas dilintasi jet tempur?
Jika api neraka bisa dipadamkan dengan satu isyarat, mengapa api perang dibiarkan melahap rumah-rumah orang miskin tanpa ada satupun tanda mukjizat yang turun tangan? Apakah api perang bisa dipadamkan dengan satu isyarat? Apakah kesaktian memiliki batas wilayah? Apakah ia hanya bekerja di negeri yang aman, di hadapan para muhibin yang patuh, di panggung yang sudah disiapkan? Pertanyaan ini sebenarnya tidak kasar, hanya jujur. Namun justru karena kejujurannya, ia terasa mengganggu. Maka ia sering dituduh kurang ajar, dianggap tidak beradab, bahkan dicap ingkar terhadap para wali Allah. Padahal yang dipertanyakan bukan imannya, melainkan konsistensinya. Sebab kesaktian yang tak pernah bersedia diuji di saat paling genting, hanyalah cerita yang dilindungi oleh suasana. Aneh memang, para habaib yang sakti mandraguna dengan berbagai karomah itu selalu hadir ketika yang dipertaruhkan hanyalah kekaguman jamaah, tetapi menghilang ketika yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Mereka fasih bicara tentang keagungan masa lalu, namun gagap ketika diminta bersuara tentang ketidakadilan hari ini. Seolah-olah karomah lebih nyaman hidup di ruang simbol, bukan di medan tanggung jawab. Maka pertanyaan itu terus menggantung, tak terjawab, tak disukai, tapi juga tak bisa dibunuh. Kemana perginya para habaib yang sakti itu sekarang? Atau jangan-jangan sejak awal kesaktian itu memang tidak pernah ditujukan untuk menghentikan peperangan, melainkan hanya untuk memastikan satu hal, agar para muhibin tetap percaya, tetap kagum, dan tetap bisa dimintai sumbangan atas nama para wali. Tapi untuk menghadirkan keberanian moral yang selama ini dielu-elukan sebagai buah kesaktian. Sebab karomah jika memang ada, semestinya tidak hanya pandai membuat jamaah terpesona. Ia seharusnya punya nyali untuk berdiri di hadapan peperangan. Ia mestinya muncul bukan ketika para muhibin memberikan penghormatan, tetapi ketika risiko tak bisa dihindari. Di titik inilah pertanyaan itu menjadi tajam. Apakah karomah hanya piawai hidup di ruang aman, ataukah ia juga sanggup hadir di tengah ketakutan dan ancaman nyata? Selama ini, yang sering kita dengar adalah keagungan Yaman sebagai cerita, tetapi cerita tidak pernah berdarah. Yang berdarah adalah manusia. Maka ketika Yaman diuji oleh perang, yang ditunggu bukan lagi ceramah tentang keutamaannya, melainkan keberanian untuk menjadikannya lebih dari sekadar bahan nostalgia. Jika memang negeri itu dicintai, cinta seharusnya berani berjarak dengan kenyamanan. Dan jangan buru-buru memelintir ini sebagai ajakan nekat. Ini bukan soal heroisme murahan, apalagi glorifikasi perang. Ini soal konsistensi, soal keberanian untuk membuktikan apa yang sering digembar-gemborkan tentang tanah leluhurnya. Sebab mengagumkan tanah leluhur tanpa kesiapan menanggung risikonya hanyalah cara halus untuk menikmati identitas tanpa tanggung jawab. Disinilah karomah diuji secara telanjang. Bukan dengan kisah-kisah yang membuat para muhibin terpukau sambil melongo, tetapi dengan satu pertanyaan sederhana yang tidak bisa dihindari. Ketika negeri yang diagumkan itu hancur oleh perang, apakah para pengagungnya berani hadir sebagai manusia yang bertanggung jawab? Ataukah mereka akan tetap memilih aman, menjaga jarak, menjaga reputasi, dan membiarkan kesaktian tetap utuh sebagai cerita, bukan sebagai keberanian? Pada akhirnya, dunia tidak pernah benar-benar menuntut karomah dalam polesan kesaktian. Dunia hanya menuntut kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa tidak semua yang diceritakan harus dipercaya, dan tidak semua yang diagungkan-agungkan layak dipajang fotonya di mihrab tempat sholat. Dunia nyata dengan segala kekacauannya tidak membutuhkan dongeng yang disakralkan, melainkan keberanian yang bisa disentuh. Kesaktian yang ditunggu dunia nyata bukanlah yang mampu mengulur rantai emas dari langit, tetapi yang bisa mengatasi keberanian yang bisa disentuh. Api yang sanggup memotong rantai ketakutan, kepentingan, dan kenyamanan. Bukan yang memadamkan api neraka dalam dongeng, tetapi yang berani berdiri ketika api ketidakadilan benar-benar membakar manusia. Dunia tidak butuh kisah pesawat yang berhenti di udara. Dunia butuh suara yang berani menghentikan ketidakadilan, meski hanya dengan sikap yang jelas dan berpihak. Jika kesaktian hanya hidup di mimbar, ia akan selalu tampak agung. Tetapi begitu ia diminta turun ke tanah, ia diuji. Dan ujian itu sederhana. Apakah ia hadir ketika dibutuhkan atau menghilang ketika risiko mulai terasa nyata? Disinilah semua cerita diuji, bukan oleh jamaah, melainkan oleh kenyataan. Maka gugatan ini tidak ditujukan untuk merendahkan iman, tetapi untuk membersihkan iman dari ilusi. Sebab iman yang takut pada pertanyaan akan tumbuh menjadi mitos, bukan keberanian. Dan kesaktian yang hanya aman untuk diceritakan, tetapi tak pernah berani dibuktikan di dunia nyata, pada akhirnya hanyalah hiburan spiritual. Indah didengar, ramai dipuja, namun absen ketika manusia benar-benar membutuhkan keberpihakan.
Di titik ini kita tidak lagi menunggu mukjizat, kita hanya menunggu kejujuran, karena jika kesaktian memang ada, dunia nyata tidak akan kesulitan menemukannya. Tetapi, jika yang tersisa hanyalah cerita, maka barangkali sejak awal yang kita rawat bukanlah karomah, melainkan dongeng yang terlalu lama dibiarkan merasa suci. Jika kesaktian hanya hidup di mimbar, ia akan selalu tampak agung. Tetapi begitu ia diminta turun ke tanah, ia diuji, dan ujian itu sederhana. Apakah ia hadir ketika dibutuhkan atau menghilang ketika risiko mulai terasa nyata? Disinilah semua cerita diuji, bukan oleh jamaah, melainkan oleh kenyataan. Maka gugatan ini tidak ditujukan untuk merendahkan iman, tetapi untuk membersihkan iman dari ilusi. Sebab iman yang takut pada pertanyaan akan tumbuh menjadi mitos, bukan keberanian. Dan kesaktian yang hanya aman untuk diceritakan, tetapi tak pernah berani dibuktikan di dunia nyata, pada akhirnya hanyalah hiburan spiritual. Indah didengar, ramai dipuja, namun absen ketika manusia benar-benar membutuhkan keberpihakan. Di titik ini kita tidak lagi menunggu mukjizat, kita hanya menunggu kejujuran, karena jika kesaktian memang ada, dunia nyata tidak akan kesulitan menemukannya. Tetapi, jika yang tersisa hanyalah cerita, maka barangkali sejak awal yang kita rawat bukanlah karomah, melainkan dongeng yang terlalu lama dibiarkan merasa suci. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like and subscribe. Tulis juga komentar. Semoga yang subscribe banyak rezekinya dan masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.